kita akan membahas bumi datar, ya. Tentu, maaf, ini sponsor. Ya. Ini silakan kalau kalian pengen snorkeling, nggak bikin jauh-jauh, datang aja ke Probolinggo, ya. Probolinggo di Tanjung, ada Tanjung Perak, ada Tanjung Mas, ada Tanjung Tembaga, ya, di Probolinggo. Nah, ini adalah bagian dari astronomi, ya. Astron itu star, nomos itu hukum, jadi hukum tentang bintang-bintang. Jadi astronomi itu adalah hukum tentang bintang-bintang. Jadi mengapa bintang seperti itu? Ya, kenapa tampak ada yang pudar dan kenapa kelihatan seperti tetap dan seterusnya. Nah, itu astronomi, ya. Jadi ilmu tentang objek di langit. Nah, ilmu ini tergolong cukup tua, ya. Astronomi ini bahkan Ptolemeus, ya, di era tahun Masehi awal-awal, ya, sekitar tahun 1250, kemudian beralih ke Islam, ya, dengan tokoh Al-Biruni ini. Nah, hingga saat ini, ya. Nah, yang kita terima saat ini adalah bumi bundar agak pipih di kutubnya. Jadi ini, ya, diameter pipih itu 12.713. Sedangkan diameter kutub itu 12.756. Jadi ada beda 43 km, ya. Itu diameter. Jadi lebih panjang diameter ekuator daripada kutub. Ya. Nah, tetapi konsep bumi itu dianggap bulat penuh, ya. Jadi teman-teman dari geomatika itu mengkaji buminya itu dengan bumi sebagai bola bulat penuh, ya, dengan dari jari rata-rata itu 6.371 km. Nah, maka dengan jari-jari ini kita punya keliling itu sekitar 40.020 km. Jadi keliling bumi itu ini 40.000. Ya. Nah, dengan demikian jarak antar kutub, maaf saya review dulu. Jadi kalau di ekuator, ya, karena kelilingnya itu 40.220 km, maka itu identik dengan 360 derajat. Jadi 1 derajat itu setara dengan 111 km. Ya. Nah, itu. Jadi ini bagi yang muslim, ya, kalau sholatnya karena meleset 1 derajat, itu melencengnya bisa ini, ya, sekitar 111 km ini dari Mekah, gitu, ya. Itu. Jadi kalau misalkan arah Mekahnya misalkan diketahui dengan eksak, ya, dan melenceng 1 derajat, nah, itu kemungkinan melencengnya nanti ya sekitar 111 km ke utara ataupun ke selatan Ka'bah, gitu, ya. Nah, kemudian jarak antara kutub dengan ekuator, ya, ini ekuator ini seperempat keliling, jadi 10.005 km. Jadi dari sini, dari atas ke kutub, ya, ke ekuator. Nah, kalau dari kutub ke kutub itu 20.010 km. Ya. Nah, ini sesuatu yang sudah kita terima selama ini. Ya. Ini kita udah tahu itu. Nah,
konsep buminya digambarkan seperti ini ya, dengan garis-garis bujur dari 0 derajat yang melalui Greenwich, tarik ke timur hingga 180, kemudian tarik ke barat hingga 180. Itu. Nah, kemudian di tengah ini membagi bumi menjadi 2, utara selatan. Ini adalah ekuator. Ya. Ada garis-garis ke utara, ini adalah lintang utara, ke selatan ini adalah lintang selatan, diukurnya dari ekuator. Ya. Nah, itu jadi model yang kita terima selama ini sebenarnya adalah bumi bulat, berrotasi, dan juga berevolusi mengelilingi matahari. Ya. Nah, bersama planet-planet yang lain. Ya. Dan Neptunus, planet terluarnya. Nah, ini yang kita terima selama ini. Nah, dengan konsep ini, maka kita mengenal siang malam ya, akibat dari rotasi bumi itu. Dan lebih spesifik lagi, karena kita tinggal di ekuator, di khatulistiwa, maka siang malam kita itu hampir sama, ya, 12 jam. Kalaupun ada selisih, itu dikit-dikit, nggak terlalu kelihatan. Ya. Itu bagi kita yang tinggal di ekuator. Jadi kita nggak punya selisih siang dan malam itu yang ekstrim. Misalkan siangnya 8 jam, sebaliknya malamnya 16 jam, itu nggak pernah kita ngalami yang seperti itu. Ya. Tuh. Atau bahkan siangnya 6 jam, malamnya 18 jam, itu nggak pernah. Ya. Nah, tapi bagi kita-kita, ya barangkali di antara Anda pernah tinggal bepergian ke suatu tempat, ya misalkan di daerah-daerah Norway, di daerah-daerah Rusia, begitu, ya daerah Kanada, atau di bawah, ya, Australia ujung bawah, kemudian Amerika bagian selatan ujung, gitu, di Afrika dan juga di ujung, itu pernah mengalami situasi-situasi yang ekstrim, ya. Entah itu malam atau siangnya yang 8 jam atau 6 jam, sebaliknya ya waktu sebaliknya itu 18 jam, 16 jam begitu ya. Tuh. Tapi sekali lagi kita yang tinggal di khatulistiwa itu nyaris tidak berbeda, ya. Itu 12 jam. Dan kemudian kita juga mengamati mengamati fase bulan. Ya. Jadi dari bulan sabit yang membesar, kemudian tinggal separuh ya membesar, dan puncaknya menjadi purnama, kemudian berkurang dikit, tinggal separuh lagi, kemudian kembali seperti bulan sabit lagi, dan akhirnya hilang lagi ya. Ini rutin kita lihat. Ya. Ini setiap bulan pasti penampakannya begitu. Ya, coba nanti sore perhatikan. Itu kan masih bulan-bulan sabit kayak gini ya. Sudah lebih dari yang tengah ini, yang atas tengah ya. Mungkin lebih kecil malah gitu ya. Nah, ini sesuatu yang kita amati. Siapapun itu ya, sepanjang matanya tidak bermasalah. Jadi mau orang kuliahan atau tidak, orang kampung atau orang kota, itu bisa mengamati fenomena ini. Ya. Nah, itu. Nah, kita udah menerima ya konsep bumi datar ini sudah jadi konsep yang established gitu ya. Tapi ternyata tetap saja di masyarakat kita ini kemudian ada video yang berkembang, ya, yang beredar itu tentang bumi datar. Bahkan ada bukunya ditulis oleh Eric Dubai, begitu ya. Tuh. Nah, buku ini sudah ada terjemahannya, ya. Ini versi terjemahannya, itu ada di toko buku. Gitu. Nah, oke, misalkan kita terima ya, bumi itu datar, ya seperti ya yang kita rasakan lah, gitu. Kita terima lah dulu ya, bumi itu datar. Nah, bahkan sebagian orang yang ngerti agama pun ya mengutip kitab suci yang kemudian menyebutkan
bumi itu juga datar. Bahkan di video Flat Earth yang dalam bahasa Indonesia itu juga sudah ditambahi, dilengkapi dengan ayat-ayat Al-Quran, seolah video itu dari orang Islam. Nah, itu oke, kalau begitu kita terima bumi datar, ya, jadi dataran terhampar luas begitu. Tapi pertanyaannya kemudian berbentuk apa? Datar. Apakah empat persegi panjang atau bujur sangkar, ya, atau berbentuk elip, atau berbentuk lingkaran? Ya. Nah, oke. Jadi itu dulu pertanyaannya. Ya, kita mau sepakat milih yang apa ini? Tentu yang aman, milih yang lingkaran ya. Sebab kalau yang segi panjang nanti kita repot nih, dapat tugas nyari sudut bumi. Ya, itu. Kalau elip ini ya kurang ini ya, estetikanya kurang sempurna dibanding lingkaran. Oke, kita terima bentuk lingkaran dulu. Tentu kemudian jari-jarinya berapa? Ya. Tuh. Nah, yang kedua itu tebalnya berapa? Kan itu. Karena kita ada yang bekerja dengan ngebor bumi, cari minyak, ya, ada kedalaman lautan. Jadi itu artinya harus mempunyai ketebalan sehingga air laut itu tidak, bawahnya tetap ada alas, ya, ada dasar samudra, ada dasar laut, enggak berlobang ke langit bawah bumi, enggak begitu ya. Jadi oke, kita terima lingkaran. Nah, itu memang argumennya ya, kalau di video itu karena bendera PBB dan juga bendera yang ada di peta yang ada di PBB dan juga peta yang ada di kantor kepresidenan John F. Kennedy itu berbentuk datar begitu ya. Jadi ini argumen yang sebenarnya memang ada-ada saja ya. Nah, jadi itu juga di kantor PBB ya itu tadi. Nah, sebenarnya tentang bumi datar ya, mau yang berbentuk empat persegi panjang atau ya, kemudian lingkaran, itu ini sebenarnya proyeksi saja ya, bisa diproyeksikan dari bola, bentuk bola ya. Tuh. Nah, perhatikan kalau diproyeksi menjadi diproyeksi ala kerucut seperti gambar atas. Sedangkan kalau diproyeksikan ke silinder itu seperti peta-peta yang selama ini kita miliki ya, gambar tengah. Tapi yang dipakai di video ya yang berkembang itu, yang beredar di kita itu yang menggunakan lingkaran. Ya, lingkaran. Jadi ini diproyeksikan. Jadi kalau kita lihat gambar ini, gambar kiri bawah ya. Jadi kutub utaranya itu sebagai titik tengah, ini titik tengah lingkaran. Kutub selatannya itu ditarik menjadi lingkaran bagian luar. Tuh. Nah, tentu kemudian pertanyaannya kenapa kok nggak dibalik saja kutub selatannya jadi pusat? Nah, itu ya pertanyaan yang relevan. Nah, begini, di utara ini kan ada kehidupan, ada negara, ya, ada penduduk. Gitu. Jadi di sini kalau misalkan peta ini dibuka ya, seperti lingkaran ini, itu orang-orang yang tinggal di daerah kutub utara itu masih tetap berdekatan. Tapi kalau misalkan kutub utara itu yang jadikan pinggir, sedangkan pusatnya itu kutub selatan, ya. Sementara kita tahu bahwa di kutub selatan itu kan nggak ada negeri, ya. Jadi di situ hanya penguin-penguin aja yang ada. Nah, di situ nggak ada kehidupan manusia maksud saya ya. Jadi kalau itu diambil sebagai pusat lingkaran, kemudian kutub utaranya sebagai pinggiran ini, ya, dalam bentuk lingkaran ini, maka kemudian orang yang berseberangan, ya, yang berseberangan di sebelah kutub itu akan tampak berjauhan kalau dalam bumi datarnya.
ya. Itu jadi perlu dihitung berapa jaraknya begitu. Nah, itu menjadi seperti ya, sudah kelihatan salahnya. Jadi itu alasan kenapa kutub utaranya itu dipilih sebagai pusat lingkaran. Ya, sementara di bawah karena nggak ada kehidupan nggak apa-apa lah, walaupun dijauhkan. Tuh. Nah, karena tadi sudah kita bahas bahwa jarak kutub utara dan kutub selatan itu 20.010 km. Jadi pusat lingkaran ke luar ya lingkaran ini 20.010. Nah, kemudian dari kutub utara ke daerah Katulistiwa itu 10.005 meter, 5 km. Jadi di sini, nah ini ada, ya, ada lingkaran di tengah yang merupakan kutub Katulistiwa, ya Katulistiwa. Oke, jadi itu ya itu dengan demikian kita terima bentuk jaringan dengan ketebalan dan jari-jarinya tadi sudah kita hitung yaitu berapa tadi 20.010 km ya. Nah ketebalannya lah ketebalannya terserah berapa ya. Nah jadi kita terima seperti itu. Nah dengan bentuk seperti ini mau tidak mau maka 5 benua itu harus ada di salah satu permukaan ya, tidak di 2 permukaan. Jadi misalkan kita anggap saja itu di atas, nah di sini ya kehidupannya itu ada di sini. Jadi di bawah ini nggak ada, tuh ya di bawah itu adalah permukaan kosong. Nah itu ya jadi 5 benua itu di atas. Nah, ini. Jadi ini jari-jarinya 20.010 km ya. Nah, ketebalannya sudah kita anggap aman gitu berapa gitu ya. Karena memang ini nggak ada yang nyoal, tapi tetap kita katakan dia mempunyai ketebalan. Nah, itu selanjutnya pertanyaannya adalah matahari ya itu karena benuanya ada di permukaan atas, maka mataharinya tidak boleh di bawah. Dengan kata lain harus selalu di atas. Sebab kalau di bawah, ya seperti matahari di bawah, berarti semua benua ya di muka bumi itu akan mengalami gelap, mengalami malam dan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Karena kenyataannya itu di bumi sebagian gelap, sebagian terang. Ya. Jadi matahari di bawah itu tidak boleh. Nah, jadi setelah matahari itu di atas, jadi itu beredar begitu ya, yang kemudian menyebabkan matahari itu kelihatan berpindah itu dari satu tempat ke tempat yang lain, dan maksudnya dari timur ke barat itu. Nah, kemudian pergeseran bidang garis edar ya, atau lintang edar matahari digambarkan seperti ini. Tuh, garis kuningnya itu mewakili lintang utara karena makin dekat dengan kutub utara. Garis merahnya, lingkaran merah itu merupakan lintang selatannya. Ya. Tuh. Nah, matahari naik turun, ya, nih di atas bumi, dan jari-jarinya itu juga mengecil. Nah ini kelihatannya bagus menjelaskan ini ya, tapi itu sangat sulit untuk menjelaskan secara matematik. Apalagi kalau kemudian tidak ada gayanya, ya. Seperti yang disebut dalam video itu, jadi nggak ada gravitasi itu. Nah, jadi seperti itu. Nah kalau dalam konsep bumi bundar jelas ini hasilnya ya, itu. Nah seperti ini. Nah kemudian ya bentuk mataharinya apa? Ya, itu pertanyaan pertama. Ya. Kalau misalkan bentuk matahari itu kita terima sebagai bola, ya, bola, jadi misalkan ini tentu ini ruang ya, tempat. Jadi seperti bola, maka kita lihat bola ini misalkan ini cahayanya ke segala arah, ya, seluruh ruangan menjadi terang. Gitu.
Nah, demikian juga ini. Jadi artinya kalau mataharinya seperti bola, maka cahaya segala arah. Nah, itu artinya ya, karena tadi mataharinya berbentuk lingkaran, itu berarti seluruh permukaan matahari itu akan terkena cahaya matahari. Artinya di seluruh permukaan benua itu akan mengalami siang. Nah, dan ini tidak sesuai dengan kenyataan. Ya. Kalau tadi ketika matahari di bawah itu semua mengalami kegelapan, mengalami malam. Sekarang kalau matahari berbentuk bola, bulat, itu maka cahayanya akan menyebar ke segala arah sehingga semua permukaan bumi itu mengalami terang. Itu artinya di bumi, di 5 benua itu akan siang tanpa malam. Nah, lagi-lagi nih salah. Jadi dengan demikian ini kita coret, ya. Tuh. Jadi matahari berbentuk bulat itu kita coret, tidak bisa kita terima, begitu. Nah, kalau begitu beruntung dong. Jadi ini tadi ya ilustrasinya. Semua permukaan itu kena cahaya matahari, itu tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi begitu. Nah, kalau begitu berbentuk apa? Ya, tentu kita pilih nih ya, yang cahayanya itu bisa ke fokus tertentu, berbentuk sentolop. Jadi kalau berbentuk sentolop, ya cahayanya itu akan menyebar ya sampai daerah tertentu. Nah, di bawahnya itu berupa lingkaran sesuai dengan lingkaran tempat lingkaran sentolopnya itu. Nah, itu. Dan kalau berbentuk seperti ini, maka matahari juga nggak boleh terlalu jauh. Sebab kalau terlalu jauh nanti lingkaran ini menjadi sangat besar dan itu akan meliputi semua permukaan bumi. Nah, kalau meliputi semua permukaan bumi, maka 5 benua itu terang, 5 benua itu siang semua tanpa bagian malam. Itu tidak sesuai dengan kenyataan, ya. Jadi matahari itu tidak boleh terlalu jauh, ya. Nah, itu. Nah, jadi gambarnya ini harus dekat, ya, harus dekat. Nah, kemudian kalau begitu ini berapa bagian, ya? Untuk lihat jelasnya, tuh, kita lihat ini, ya. Maka ada lingkaran tengah ini itu adalah ekuator atau khatulistiwa, ya. Nah, kalau kemudian ini kita tuliskan lingkaran, terus ini, maka yang terang ini ya, yang terang ini sekitar sepertiga, seperempat hingga sepertiga bagian, itu yang terang. Nah, artinya di daerah ini akan mengalami siang. Jadi siang di daerah ekuator karena ini sepertiga, berarti hanya sekitar 8 jam. Ya, malamnya 16 jam, gitu kan? Ya, malamnya itu 16 jam. Nah, ini yang tidak terjadi. Jadi ekuator itu sekali lagi siang malamnya hampir sama, 12 jam. Jadi tidak ada selisih yang kemudian ekstrim, siangnya 12 jam, malamnya 16 jam, itu nggak ada. Itu tidak terjadi di daerah ekuator, ya. Tuh. Nah, jadi itu kalau matahari berubah sentolop, ya, maka hanya bagian daerah tertentu yang disinari, gitu. Tapi ternyata ada masalah dari sisi jumlah siang harinya yang hanya 8 jam, malamnya 16 jam. Ya, itu sudah maksimum. Dan itu tidak sesuai dengan kenyataan yang kita alami. Nah, maka untuk menyelesaikan masalah, ya, dibuatlah cahaya mataharinya itu lurus seperti ini. Nah, ya. Maka ini bisa menjelaskan siang 12 jam, malam 12 jam. Ya. Gitu. Tapi problemnya adalah, ya, bagaimana mungkin ya, matahari yang bulat ini dengan cahayanya yang lurus, kan? Nah, ini kan susah ya dijelaskan. Gitu. Jadi lagi-lagi nih kacau. Belum lagi kalau bumi dan bulan sama-sama di atas, maka kemudian nanti kita kesulitan menjelaskan apa yang kita kenal dengan
fenomena gerhana, baik gerhana bulan maupun gerhana matahari. Tuh, ya. Juga fase bulan. Fase bulan sulit dijelaskan dengan konsep red flag ini. Jadi seperti itu. Nah, kemudian yang menarik lagi itu kalau di videonya disebutkan bahwa jarak bulan bumi itu hanya sekitar 5.000 km ya, dari bumi. Nah, tentu ini menarik kalau jaraknya hanya 5.000 km ya. Tuh. Berarti kita bisa mengusulkan ke Menteri Agama, maaf ini belum diganti ya, tentunya supaya melakukan perjalanan ya saat umroh berhenti dulu ya sebelum nyampe di Madinah atau di Jeddah yang jaraknya itu sekitar 8.000 km dari Jakarta ya. Nah, sementara jarak bulan itu hanya 5.000 ya berarti sementara ini bisa langsung ya, tanpa transit gitu, kalau dari Jakarta ya. Gitu. Nah, itu artinya apa? Artinya pesawat komersial kita bisa menempuh jarak 8.000 km tanpa harus transit. Apalagi kalau hanya 5.000 km, berarti kita bisa singgah di mana? Bulan sebelum kemudian mendarat untuk umroh. Gitu ya. Nah, itu kalau buminya datar ya. Jadi bumi datar itu kita tolak karena nggak bisa menjelaskan fenomena-fenomena keseharian yang sangat sederhana. Ya. Nah, tapi kemudian tetap saja pertanyaannya, ya faktanya kan bumi ini kelihatan datar. Terus gimana menjelaskan bahwa bumi bundar dengan penglihatan yang datar? Nah, mari kita lihat. Ya, kita lihat bagian atas sudut 89 sampai 91 ya. Garisnya itu yang di atas bagaimana? Nah ini, ya, ini di antara ini kan 2 derajat ini kan garisnya lurus. Ini lurus kalau dekat-dekatnya. Demikian juga di sudut 89 sampai 91 itu kelihatan lurus. Ya. Nah kalau 2 dimensi berarti datar. Ya, tuh rata datar. Kalau 2 dimensi. Dan tadi kita sebutkan bahwa 1 derajat itu setara dengan 111 km. Berarti kalau 2 derajat itu ya 220 km. Jadi 220 km itu kelihatan datar gitu ya. Jadi kita berdiri kemudian kita lihat depan 100 meter, 100 km, belakang 100 meter itu akan kelihatan datar begitu ya. Nah, itu mendamaikannya ya antara bentuk bumi yang bulat dan penampakan yang kelihatannya datar. Ya, itulah penjelasan ya bahwa bumi datar itu sekali lagi tidak bisa menjelaskan siang malam yang 12 jam di daerah ekuator. Ini penjelasan sederhana yang katakanlah siang malamnya itu tidak memerlukan pemahaman sekolah teori yang rumit-rumit ya. Itu yang sederhana-sederhana saja yang semua orang bisa merasakan, bisa tahu. Demikian materi pengantar yang nomor 1.